Omongan dari sang mantan pelatih mulai terbukti, fans Arab Saudi merasa menyesal telah teriak Mancini out. Kini mereka kembali merindukannya. Mancini, bahkan ini sudah saya ingatkan sejak 2 bulan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami The Quran Nusantara. Dari cuplikan berita tadi disampaikan bahwasanya publik Arab Saudi setelah beberapa hari yang lalu, bulan kemarin tepatnya, dengan hasil imbang melawan Indonesia dan kemudian kalah dari Jepang di kandang, itu menunjukkan protes besar dari pecinta sepak bola Arab Saudi, sehingga akhirnya Mancini menyepak keluar dan datangkan kembali pelatih lawas mereka yang berhasil mengalahkan Argentina waktu Piala Dunia 2022, yaitu Herve Renard. Namun kejadian yang berikutnya yang tidak mereka duga, ternyata setelah ditangani Herve Renard bertandang ke Indonesia malah jomplang kalah 2-0. Nah, dari sinilah awal kekisruhan itu terjadi, dan sekarang publik Arab Saudi menyesal karena memecat Roberto Mancini asal Italia itu pelatih. Mereka tidak sadar akan omongan atau petuah dari Roberto Mancini bahwasanya Indonesia itu tim yang kuat dan jangan diremehkan hanya karena nominal angka peringkat FIFA di atas 100, yakni 130. Dan itu diremehkan oleh publik Arab. Mereka masih menganggap bahwa datangnya Herve Renard akan mampu membangkitkan sepak bola mereka, tentunya akan mengalahkan Indonesia ketika laga tandang. Tapi kenyataannya mereka kalah. Nah, dari situlah juga mereka tahu bahwasanya kiblat sepak bola ASEAN bermula dari kebangkitan Indonesia, dan dari sanalah negara-negara ASEAN, negara-negara kuat di ASEAN terutama Thailand juga akan mengikuti langkah Indonesia untuk memajukan sepak bolanya. Thailand, Vietnam, Malaysia terutama, mereka sudah mulai mengerahkan dan meniru gaya-gaya trik sepak bola dari Indonesia. Seru, dan mari kita ikuti bersama. Omongan dari sang mantan pelatih mulai terbukti, fans Arab Saudi merasa menyesal telah teriak Mancini out. Kini mereka kembali merindukannya. Mancini, bahkan ini sudah saya ingatkan sejak 2 bulan lalu. Cara timnas Indonesia di bawah asuhan ST ramai-ramai ditiru oleh negara ASEAN lainnya. Thailand mulai cat generasi, Malaysia mulai ikuti langkah Indo cari pemain keturunan, Kim Panggon, mereka tidak akan bisa seperti Indonesia. Setelah resmi berpisah dengan Mancini akhir bulan lalu, para supporter Arab Saudi nampaknya tidak mendapatkan hasil maksimal dan signifikan dengan pelatih baru Herve Renard. Meskipun berstatus sebagai pelatih lama yang akhirnya datang kembali, namun di 2 laga awal bersama Herve di round 3 ini berakhir dengan hasil minor. Bermain imbang dengan Australia di partai tandang, lalu kalah memalukan dari Indonesia di Jakarta. Hal itu membuat supporter Arab Saudi kembali meradang, dan bahkan tidak segan menyuruh Herve Renard untuk out.
Jika melihat klasmen sementara saat ini, posisi dari Arab Saudi memang berada di bawah Indonesia. Namun secara poin tentunya peringkat 3-6 masih punya koleksi poin sama, hanya beda selisih gol. Yang menarik adalah, di tengah pilunya hati para supporter Arab kemarin, mereka kembali merindukan sosok Mancini yang telah dipecat. Mereka bahkan mengingat perkataan dari sang pelatih, kalau Indonesia adalah tim kuat, tidak bisa dilihat dari sisi peringkat saja di FIFA. Bahkan sebelum pertandingan pertama dengan Indonesia di Jeddah, Mancini sendiri memang menganggap kalau lawan Indonesia adalah laga yang sulit. Dan benar saja, saat itu Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Dari sanalah posisi Mancini mulai terancam, namun menariknya mereka berhasil menang saat bertandang ke Cina. Puncak dari kekecewaan Federasi Sepak Bola Arab Saudi adalah saat kekalahan 2-0 di kandang sendiri melawan Jepang, dan hasil seri juga melawan Bahrain di Jeddah. Dari sanalah nasib Mancini berada di ujung tanduk. Hingga pada akhirnya, kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama pada 25 Oktober 2024, dan Federasi Arab Saudi akhirnya menunjuk Hervé Renard sebagai pengganti. Namun bukannya belajar dari pengalaman Mancini saat melawan Indonesia, hasil jauh lebih buruk justru didapatkan oleh Hervé Renard bersama anak asuhnya saat bertandang ke Jakarta. Hasil itu membuat malu semua supporter Arab, federasi di dalamnya, dan bahkan nama mereka disorot dunia karena kalah. Mancini yang saat itu sudah memberikan statement tentang kekuatan Indonesia, nampaknya tidak ditangkap serius oleh Hervé Renard dan anak asuhnya. Saya sudah katakan itu lebih awal, mereka Indonesia adalah tim bagus di grup ini. Mereka menahan kami kemarin, dan itu adalah hasil yang seharusnya tidak saya dapatkan, ucap Mancini. Ya, mereka tidak belajar dari kejadian itu, seolah mereka melihat Indonesia dari sisi peringkat di FIFA, itu buruk, dan sekarang mereka kembali kalah, tutupnya. Di lain sisi, para supporter yang kemarin meneriaki Mancini out, malah sekarang merasa menyesal dan merindukan sosok Mancini. Mereka beranggapan, kalau perkataan Mancini semua hampir benar, dan pemecatan Mancini pun dinilai banyak orang karena adanya pihak yang tersinggung. Sebelum dipecat, Mancini memang sempat memberikan statement, kalau kebanyakan pemain yang dia pakai adalah pemain yang rata-rata cadangan saat bermain di klub. Itu adalah keterbatasan saat memilih pemain, karena Liga Arab memang saat ini banyak dihuni pemain top Eropa. Selepas pernyataan itu, Mancini langsung dipecat dan tentu itu sangatlah mengejutkan. Meskipun ada beberapa supporter Arab Saudi yang masih percaya kepada Mancini, tapi hal itu tidak mampu membendung keputusan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kami sudah mendengarkan itu sejak 2 bulan lalu. Dia menganalisis kekuatan Indonesia secara keseluruhan. Hasilnya buruk bagi kami, dan kami sangat kecewa saat itu, tulis salah satu supporter Arab Saudi. Seharusnya kami percaya dia masih di sini, bahkan kehadiran pelatih lama tidak memberikan dampak signifikan bagi tim. Hasilnya lebih buruk, karena kami harus kalah dari Indonesia, tulis supporter lain. Saya tidak mengerti, tapi saat ini tim kami butuh kemenangan untuk tetap berada di putaran final. Mancini adalah pelatih hebat, dan sekarang kami mulai merindukan sosoknya kembali di sini, ucap supporter lainnya. Cara timnas Indonesia di bawah asuhan ST ramai-ramai ditiru oleh negara ASEAN lainnya. Thailand mulai cat generasi, Malaysia mulai ikuti langkah Indo cari pemain keturunan, Kim Panggon, mereka tidak akan bisa seperti Indonesia. Sejak kedatangan ST di awal tahun 2020 silam, praktis memang membuat timnas Indonesia mendapatkan pembaharuan besar-besaran. ST yang awalnya sempat memakai pemain warisan Simon, akhirnya berani melakukan pemotongan sampai 2 generasi, yang akhirnya membuat timnas Indonesia saat itu diisi para pemain muda. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, adalah nama-nama yang pertama diproyeksikan ST masuk ke timnas senior. Dan nama-nama beken serta sudah legend di timnas, seperti Irfan Bahdim, Andri Tani, saat itu sudah tidak ikut lagi. Skuad ST mulai terlihat ramping dan muda saat turnamen Piala AFF 2020 berlangsung di Singapura. Pemirsa, dari petikan berita
telah diulas tadi ya, bahwasanya ketika Mancini itu out dari Arab, kemudian didatangkan lagi pelatih lama Herfrenat, ternyata tidak merubah dampak positif, bahkan Arab Saudi semakin tenggelam. Nah, dari sanalah kilas balik ini terjadi, sehingga racikan STY ini mulai dilirik oleh rival-rival ASEAN, tentunya Thailand, Vietnam, Malaysia, di mana mereka mulai menerapkan strategi ala STY, potong generasi. Tapi ketika hal ini sudah terjadi pada timnas Malaysia, justru anggapan bertolak belakang datang dari bekas pelatih mereka, yaitu Kim Panggon, bahwasanya dan menyatakan bahwa Malaysia tidak akan mampu menyamai seperti kita timnas Indonesia. Karena faktor apa? Mungkin ya faktor pemain-pemain keturunan atau pemain diaspora mereka dari timnas Malaysia itu yang sudah bapuk ya. Jadi ada pemain diaspora, pemain naturalisasi, tapi mereka sudah tidak bisa diandalkan dan ternyata stagnan timnas mereka jalan di tempat. Kita ikuti berita selanjutnya. Saat itu bahkan Indonesia berhasil melaju sampai ke babak final, dan hanya kalah dari Thailand saja. Hal itu tentu menarik perhatian banyak orang, dan saat itu Indonesia punya masa depan timnas yang sangat cerah. Seiring dengan perkembangan waktu, Indonesia akhirnya berhasil melaju ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Kekuatan pun semakin menambah, dengan STY mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Dan lagi-lagi, Indonesia setidaknya berhasil melaju hingga babak 16 besar saat itu di Piala Asia. Lebih menariknya, Indonesia berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir saja lolos ke Olimpiade Paris. Jika melihat bagaimana proses STY bersama Indonesia, tentu kita sadar bahwa dia datang ke Indonesia saat sepak bola dan timnas kita rapuh. Dibabat habis oleh tim ASEAN saat kualifikasi Piala Dunia 2022, tapi dia datang seolah memberi harapan baru bagi Indonesia. Dan benar saja, saat ini Indonesia berhasil berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, dan bahkan mimpi ke Piala Dunia 2026 bisa saja terjadi, karena saat ini Indonesia berada di posisi 3 sementara. Cara dan program timnas Indonesia bersama ST nampaknya juga kini menjadi acuan bagi negara ASEAN lainnya. Bahkan mereka tidak segan mengatakan kalau akan melakukan hal yang sama seperti ST agar bisa membuat timnas mereka berkembang. Sebut saja Thailand, yang kali ini nampaknya sangat fokus dengan generasi baru timnas mereka. Bahkan nama-nama besar yang sudah sering mendapat panggilan timnas Thailand, kini sudah ditepikan. Ada Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, Terathon Bunmathan, dan penjaga gawang Kawin. Ada juga Malaysia yang nampaknya akan coba ikuti langkah Indonesia, dengan menjaring seluruh pemain keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri. Namun sang mantan pelatih Malaysia Kim Panggon mengatakan, kalau beberapa niat dari tim ASEAN itu tidak akan bernasib sama dengan Indonesia. Karena selain punya pemain keturunan yang serba keterbatasan, diplomasi beberapa negara itu dia rasa belum sekuat Indonesia. Tentu mereka memikirkan tentang kekuatan Indonesia akan semakin kuat. Mereka tidak hanya ingin menjadi penonton dan bahkan menikmati proses Indonesia. Sekarang mereka ingin melakukan hal yang sama, ucap Kim Panggon. Itu sulit. Bahkan untuk bisa menyamai saja sangat sulit dan cukup mustahil. Kita tahu Indonesia punya banyak penduduk dan beberapa pemain keturunan mereka sangat banyak di Belanda. Itu memudahkan mereka saat ini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Pemirsa,
benar apa yang dikatakan Kim Panggon ya, bahwasanya memang keterbatasan dari pemain keturunan yang akan dibidik oleh Malaysia itu tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi sepertinya mereka menginginkan dan meniru strategi Indonesia. Menurut Kim Panggon itu suatu hal yang mustahil karena memang keterbatasan diplomatis mereka, dan memang penduduk Malaysia itu nggak tersebar luas seperti halnya Indonesia, terutama di Eropa, Belanda. Jadi yang menjadi acuan berkacanya Kim Panggon, apa sih faktor yang menjadi kesulitan timnas Malaysia untuk meniru Indonesia? Yaitu tadi. Jadi sepertinya timnas Malaysia meniru langkah Indonesia untuk menaturalisasi pemain keturunan, tidak segampang seperti Indonesia. Nah, jadi dari sanalah mereka, tim ASEAN ini juga merasakan kesulitan untuk meniru langkah Indonesia. Dan mereka sebetulnya tidak ingin cuma jadi penonton. Jadi mereka menginginkan langkah strategis itu yang dilakukan timnas Indonesia juga mereka bisa terapkan pada timnya. Tapi apa daya, sampai sekarang masih belum terlihat, dan Indonesia sudah melaju ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia, dan semoga masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Amin. Para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk menonton tayangan kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.